Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini dengan Ibu siapa kalau saya boleh tahu? Panggil aja Ibu Sarah. Oke, Ibu Sarah ya. Oke Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Dewi. Nah, tujuan saya di sini ingin memberikan Ibu konseling tentang bagaimana sih cara penyimpanan dan pemberian ASI itu. Sebelum saya memberikan konseling, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya Bu ya. Kalau gitu saya mulai saja konselingnya. Ibu bagaimana, setuju untuk saya berikan konseling? Setuju. Oke, setuju ya Bu ya. Oke, kita untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Jadi cara penyimpanan dan pemberian ASI. Nah, kita ketahui dulu ASI itu apa sih? Nah, ASI itu kan air, artinya air susu ibu yang dihasilkan oleh ibu dan mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan si bayinya. Nah, ada komposisi ASI di sini, ada yang kolostrum, ASI masa transisi, dan ASI matur. Kalau kolostrum itu kandungan gizinya ada protein 8,5%, lemak 2,5%, sedikit karbohidrat 3,5%, garam dan mineral 0,4%, air 85,1%. Berarti di kolostrum ini airnya lebih banyak ya Bu, 85,1%. Lalu ada ASI masa transisi nih. ASI masa transisi kadar proteinnya semakin rendah, sedangkan kadar lemak, karbohidrat semakin tinggi dan volumenya meningkat. Berarti kalau masa transisi proteinnya yang rendah, sedangkan kadar lemak, karbohidrat tinggi dan volumenya meningkat. Lalu ada ASI matur. ASI matur ini kadar karbohidratnya relatif stabil, serta komponen laktosa atau karbohidrat adalah kandungan utama dalam ASI sebagai sumber energi untuk otak. Jadi bagus sekali kalau ASI matur ini karena dia sumber energi untuk otak bagi si bayi. Lalu sebelum kita memberikan ASI, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih cara menyusui yang benar itu. Nah, cara menyusui yang benar itu Ibu bisa lihat di sini bahwa ada posisi ini perekatan yang benar. Perekatan yang benar di sebelah kirinya, bahwa mulut si bayi langsung menyentuh sampai dengan areola ibu ini, sedangkan di kanan ini posisi salah karena dia hanya putingnya saja yang dihisap. Ini juga ada posisinya jika ibu menyusui itu. Kalau yang benar itu seperti ini, direkatkan di perut ibu terlebih dahulu, lalu ini posisi yang salah. Nah, ini Bu cara penyimpanan ASI-nya. Ada di udara terbuka, bebas, di lemari es, di lemari pendingin atau beku. Terus kalau di udara terbuka itu lama waktunya hanya 6-8 jam. Kalau di lemari es itu sampai dengan 24 jam. Lalu di lemari pendingin atau beku itu derajat 100 kurang 118 derajat, intinya 18 derajat Celcius itu bisa 6 bulan. Berarti kalau ibu ingin ASI-nya awet, pada saat memerah ASI ibu bisa menaruhnya di lemari pendingin yang khusus untuk ASI. Memang benar-benar kulkasnya khusus untuk ASI. Lalu ini ada penyimpanan ASI di rumah, ada juga nih suhu ruangan, di dalam termos es, dalam lemari es, dalam freezer 18 derajat Celcius. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya gitu ya Bu ya. Lalu untuk cara pemberiannya ini tergantung Bu. Kalau cara pemberian ini ada yang diberikan dingin, ada yang diberikan hangat. Kalau dihangatkan kalau mau menghangatkan ASI perahnya, merendam dulu di mangkuk yang berisi air hangat. Lalu mengecek suhunya dengan kita meneteskan di pergelangan tangan.
Jadi kita mau memberikan ASI kepada si bayi, kita rasakan dulu tuh panasnya tuh, kadar panasnya apakah panasnya panas banget gitu kan, hangat kuku atau sedang atau belum hangat gitu kan. Yang beku telah dapat simpan ke kulkas selama 24 jam. ASI yang sepenuhnya cair tidak boleh dibekukan kembali. Berarti kalau udah cair jangan ibu masukkan kembali ke dalam kulkas untuk dibekukan. Seperti itu ibu. Lalu ASI yang masih tersisa pada saat bayi minum harus dihabiskan dalam waktu 2 jam. Berarti secepatnya kalau udah dikeluarin, nah si bayinya harus habis minum dalam waktu 2 jam. Ini ASI yang telah dinginkan tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. Seperti itu. Memberikan ASI-nya juga ada beberapa macam, ada yang dengan menggunakan sendok, ada yang dengan menggunakan pipet, ada yang menggunakan gelas. Seperti ini bu. Ini ada sendok bentuk botol gitu. Terus ini ada nih bu, kalau ibu kalau ibu bekerja, ibu kerja gak? Kerja rumah tangga gitu. Oh, ibu rumah tangga ya. Nah, kalau cara penerapan ASI eksklusif ada ibu kerja juga di sini. Berarti dia tuh kalau cuti misalnya hanya memberikan ASI saja. Kalau sebelumnya pola minum bayinya harus dengan ASI perah. Sebelum berangkat susui bayi selama di kantor, memerah ASI setiap 3 sampai dengan 4 jam. Simpan di lemari es, lalu dihangatkan dan diberikan melalui sendok. Seperti itu ibu. Bagaimana ibu untuk konselingnya hari ini? Apakah ibu ada sedikit gambaran tentang cara penyimpanan ASI? Sudah ya bu ya, alhamdulillah lumayan bu. Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ya. Untuk sedikit saya evaluasi, ada nih bu, cara penyimpanan ASI perah itu ada di mana bu? Ada di luar ruangan. Di luar ruangan, oke. Terus di lemari es. Di lemari es, oke. Kemudian di lemari pendingin atau buku. Oke, baik sekali. Berarti ibu sangat memperhatikannya apa yang saya jelaskan. Ibu terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya. Lain kali kita akan bertemu untuk konseling yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.